Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Erwin sendiri menganggap pecahnya gelas sebagai suatu kebetulan karena dia tidak punya ilmu apapun dalam soal racun-meracun ini. Dia tidak menyangka bahwa minuman itu telah diisi hitam dengan bisa yang mematikan. Setelah gelas diganti, Erwin minum tanpa mendapat cedera apapun karena isinya memang tiada mengandung bisa. Anak muda sialan itu berisi Ki Ampuh, kata Itam memberi alasan kepada kawan sahabatnya yang juga hadir di warung itu guna melihat kematian Erwin di sana. Dia sudah membayangkan sebagaimana yang digambarkan oleh Itam, bahwa secara mendadak Erwin akan menjadi kepanasan, meronta-ronta, kemudian kejang dengan mengeluarkan darah dari semua lubang yang ada pada dirinya, dari kuping, hidung, mulut, bahkan dari mata juga. Dukun iblis yang tidak kenal kemanusiaan itu mau melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang menarik nafas terakhir di dalam keadaan yang demikian. Berisi apanya? Masa ia sama anak-anak begitu saja? Kita yang sudah tua bangka ini harus mengaku kalah, kata Ki Ampuh. Soal ilmu bukan soal umur Ki Ampuh. Gigi tumbuh menurut umur, tetapi ilmu di dalam diri tumbuh menurut pelajaran yang dituntut. Kalau Ki Ampuh membaca buku ketangkasan dan kejagoan maupun kepatriotan, akan dapat mengetahui betapa banyak anak-anak muda dengan berbagai macam ilmu bisa merobohkan kakek-kakek, bahkan guru-guru yang semula menyangka dirinya paling hebat di atas dunia ini. Jangan sekali-sekali memandang remeh terhadap lawan, kata Itam yang kini bukan lagi memandang Erwin sekedar sebagai sasaran, tetapi juga sebagai lawan. Karena Erwin ternyata, menurut penilaiannya, bukan orang sembarangan. Lalu bagaimana? Tanya Ki Ampuh yang tidak mau memberi komentar atas uraian Itam mengenai pertumbuhan ilmu seseorang. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Itam memang benar. Diam-diam, dia menarik pelajaran bahwa umur tidak menentukan kekuatan ilmu yang dimiliki seseorang. Sudah kukatakan, ada banyak cara menyampaikan maksud. Sebanyak jalan kalau kita dari sini mau menuju Surabaya umpamanya. Saya sendiri belum merasa perlu turun tangan secara langsung. Saya sudah banyak punya piaraan yang bisa disuruh. Si Belang, Ki Dodol, dan si Jengking. Yang dimaksudkannya dengan belang adalah ular tedungnya, Ki Dodok keris pusaka, dan si Jengking adalah seekor kala jengking yang sudah dipeliharanya selama tak kurang dari 10 tahun. Binatang itu bukan lagi berwarna hitam, tetapi sudah menjadi hijau bagaikan lumut. Apakah kali ini masih bisa gagal, Itam? Tanya Ki Ampuh. Kuharap tidak. Selama ini belum ada satu sasaran pun bisa menyelamatkan diri dari ketiga pesuruhku ini. Tetapi itu pun siapalah yang tahu. Kita belum bisa menduga sampai seberapa banyak ilmu yang mengisi dirinya. Tapi aku berani memberi satu kepastian, bahwa anak muda yang menjengkelkan ini harus kita singkirkan. Aku tidak mau kalah hanya pada seorang dari seberang sana, walaupun hebat ilmunya, kata Itam. Ki Ampuh puas, dia akan malu kalau sampai menggagalkan keinginan Adam yang telah banyak memberi uang kepadanya. Baginya, ilmu kejahatan untuk mencari kekayaan. Setiba di kantor, kembali untuk meneruskan pekerjaan, kawan Erwin yang memberitahu kepadanya bahwa celananya telah bolong. Ketika Erwin melihat, barulah diketahuinya bahwa semua bagian yang kena minuman dari gelas yang pecah tadi telah berlubang. Dia jadi terkejut. Kenapa bisa begitu? Dia raba bagian di sekitar tempat yang kena minuman. Di situ pun kainnya sudah rapuh.
Pak Amir yang sudah cukup pengalaman dalam hidup di kantor itu mengatakan bahwa minuman yang tumpah itu pasti mengandung racun. Kalau tidak akan begitu hasilnya pada pakaian Erwin. Racun? Siapa pula yang mau meracun dia? Dia ingat siapa-siapa kawannya yang bersama dia tadi. Takkan mungkin di antara mereka yang inginkan jiwanya. Yang punya warung tidak punya sengketa dengan dia. Malah orang-orang di tempat itu semua suka padanya. Laporkan saja pada polisi, R. Begitu nasihat Pak Amir. Kasihan yang punya warung, Pak, sahut Erwin. Tetapi bukan dia yang kita adukan. Kita cuma ingin tahu siapa yang punya pekerjaan ini. Ataukah kau menaruh sakwa sangka pada seseorang? Tanya Pak Amir. Begitulah kejadian itu dilaporkan kepada polisi. Dan laboratorium nanti akan menentukan racun apa yang terkandung di dalam minuman tersebut. Tak ada seorang pun mengetahui termasuk Itam, Ki Ampuh, dan Erwin sendiri bahwa tangan yang tak kelihatan telah melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang sangat mencintai anaknya. Jalubuk telah datang ke sana tadi. Dialah yang menyebabkan gelas itu pecah. Dia yang dengan ilmu hitamnya melihat dari Tapanuli Selatan bahwa anaknya dalam bahaya. Kalau dia tidak turun tangan, pastilah anak kesayangannya akan menemui ajal di Jakarta. Dan dia tidak rela anaknya pergi ke Jawa hanya untuk mengantarkan nyawa yang hanya sebuah itu. Dia sengaja tidak memperlihatkan diri di dalam kedai itu. Pertama, untuk tidak menimbulkan kegemparan. Kedua, untuk menimbulkan keyakinan kepada orang yang menjahati anaknya bahwa Erwin bukan pemuda sembarangan. Dia ingin supaya orang itu takut pada anaknya. Di rumah, Erwin menceritakan kejadian itu kepada istrinya, kemudian kepada Hilman. Semua mereka bersyukur Tuhan telah melindungi Erwin yang tidak berdosa. Atas pemikiran yang masuk akal, mereka berpendapat bahwa yang melakukan itu tentulah Ki Ampuh. Lagi-lagi Ki Ampuh yang tidak puas dengan kegagalannya di pesta tempo hari. Erwin mohon kepada Tuhan agar dirinya selalu dilindungi. Dia pun diam-diam berharap agar ayahnya selalu menyelamatkan dia, karena dia merasa bahwa dirinya tidak punya ilmu apapun selain daripada sewaktu-waktu menjelma menjadi setengah manusia dan setengah harimau. Pernah ayahnya dulu hendak mengajarkan beberapa ilmu besar dan gaib kepadanya, tetapi dia menolak. Tidak baik punya ilmu-ilmu yang begitu. Demikian pikirnya dulu. Malam itu hujan turun dengan lebatnya, sementara angin pun bertiup kencang bagaikan hendak coba menyapu apa yang menghalanginya di jalan. Sebenarnya malam buruk itu mengejutkan dan mengherankan banyak orang, karena siangnya hari begitu cerah. Tidak ada tanda-tanda akan datang hujan. Datangnya begitu mendadak saja, tanpa pertanda-pertanda. Tetapi ada dua orang yang merasa amat girang, Ki Ampuh dan Itam. Berkata si tukang teluh kepada Ki Ampuh bahwa datangnya hujan dan angin menunjukkan bahwa si belang mau disuruh dan akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Entah dari mana ular itu lalu, tetapi ketika ia sudah berada di rumah Erwin, dia sama sekali tidak basah. Lihat, dia sudah tiba di sana, kata Itam kepada Ki Ampuh. Yang mereka hadapi tak lebih daripada sebuah baskom putih yang sedang ukurannya berisi air putih bersih dengan 3 butir telur ayam mentah yang mengendap ke dasar baskom itu.